Countries throughout the world reciprocal. That means they do it to us and we do it to them. It's our declaration of economic independence. I call this kind reciprocal. This is not full reciprocal. This is kind reciprocal. But what we do is we cut it in half. We charge them. My answer is very simple. If they complain, if you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America because there is no tariff if you build your plant, your product. Eropa, kami baik sama kau. Kami cinta kau. Tapi kau tak cinta aku. Ngala Pak Prabowo. We love Europe, but sometimes Europe does not love us. Semoga apa yang kau sampaikan bisa dilaksanakan. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil and we say to you, thank you, sir. You don't have to buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves, saudara-saudara. Kami tidak berharap ini cuma aman-aman ya Pak Prabowo, tapi gas Kalau terus. bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar, rakyat gue besar, nggak perlu kita jual ke NT sana. Kita pakai sendiri. Terima kasih, lo nggak mau beli. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Saudara-saudariku, sebangsa setanah air dimanapun kita berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan yang sehat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita berada di suasana yang masih fitri memasuki 9 Syawal 1446 Hijrah bertepatan dengan 8 April 2025 Masehi. Untuk itu, izinkan kami mengawali sapaan ini dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima seluruh amal ibadah terbaik kita yang ditampilkan selama Ramadan, yang dengan mudah-mudahan memberikan perubahan positif pada sifat, sikap, dan perilaku kehidupan kita menjadi lebih baik pasca Ramadan, berkontribusi dalam konteks kehidupan kita baik sebagai pribadi, anggota keluarga, dan juga sebagai warga, negara, dan bangsa yang kita cintai ini, pun demikian sebagai warga dunia yang kita tempati sebelum kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Teman-teman, seperti diketahui bahwa dalam suasana yang masih terasa fitri ini, sebagian berkesibukan kembali dari mudik, kemudian kepadatan di arus balik, dan ternyata kepadatan dan keramaian dalam konteks nasional juga diiringi dengan kepadatan dan keramaian dalam konteks internasional. Banyak dinamika yang sedang marak diperbincangkan, terutama terkait dengan kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh pemerintah Amerika di era Presiden Trump saat ini. Betul. Tentunya kita tidak akan banyak mengomentari hal-hal yang resiprokal yang diterapkan oleh pemerintah Amerika di era Presiden Trump saat ini. Betul. Tentunya kita tidak akan banyak mengomentari hal-hal yang terkait dengan kebijakan ekonomi, masalah di bidang ekonomi, karena itu bukan wilayah kepakaran kita. Ada banyak para pakar di bidangnya yang tentunya pemerintah bahkan mungkin sudah memiliki formula tertentu, sudah memiliki rancangan tertentu yang kita doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, kebaikan, dan keberkahan dari sekian banyak hal yang disiapkan, dan kita juga berhusnudzon tentu itu akan membawa kebaikan dan pikiran-pikiran baik untuk kita semua. Insya Allah. Terlepas dari itu, tentu saja di balik semua dinamika yang kadang-kadang melahirkan banyak drama dan pandangan-pandangan beragam. Ada yang melihat ini sebagai musibah, sudah berpikir tentang, wah ini dampaknya boleh jadi akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, beberapa mungkin akan mendapatkan satu
hal yang tidak digambarkan, dari mulai PHK, pabrik-pabrik terdampak, kemudian penilaian dari nilai ekspor yang mungkin akan menurun dan sebagainya. Nah, saya Betul, ingin Ustaz. mengajak kita semua berpikir yang berbeda. Karena di setiap peristiwa yang kita alami selalu ada hikmah Ada hikmah, yang insyaallah. menstimulus potensi-potensi positif yang mungkin bisa kita tampilkan. Blessing in disguise. Belajar dari sesuatu yang mungkin kita kira ada sesuatu yang kurang tepat, kurang baik, kurang sesuai. Ternyata di balik itu mungkin ada celah-celah potensi-potensi positif Masya yang Allah. justru bisa meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan kita jauh lebih Insya baik Allah. dari sebelumnya. Insya Allah. Kalau bahasa Al-Quran di Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Masya Wa Allah. asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Atau kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Diwajibkan atasmu mengendalikan dirimu, memerangi dulu perasaan-perasaan negatifmu pada setiap peristiwa yang kita saksikan, yang boleh jadi kita tidak suka melihat, kita saksikan yang boleh jadi kita tidak suka melihat itu. Allah. Dalam konteks ini ayat turun tentang kewajiban mengikuti bela negara, Allah. kewajiban ikut dalam aksi militer untuk membela negeri yang kadang-kadang tidak semuanya merasakan nyaman dengan itu. Ya, tapi ada banyak hikmah kebaikan yang kadang-kadang hadir di baliknya. Nah, hukum mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah itu, hukum itu diambil berdasarkan keumumannya, bukan sifat khusus sebabnya. Oh. Jadi, konteks umum dari ayat ini ingin memberikan kesan bahwa kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang secara zahirnya, kasat matanya kita lihat kita nggak suka. Betul. Ini nggak ideal. Nah, menghadapi situasi yang tidak ideal, merasa kita nggak nyaman, jangan langsung bergejolak dulu. Walaupun timbul itu biasa, tapi kendalikan dulu. Oh. Tetap jernih berpikir. Nah, inilah dahsyatnya Quran. Dalam situasi ujian terberat pun yang dihadapi, tetap jaga kejernihan berpikir, ketenangan jiwa, sehingga setiap putusan itu bisa diambil dalam kondisi hati yang tenang, dalam kondisi pikiran yang jernih. Allah. Dan jiwa yang tenang itu senantiasa melahirkan pikiran-pikiran yang cemerlang. Dari pikiran itulah muncul ide-ide, muncul kreativitas, muncul inovasi, Allah. dan seterusnya. Boleh jadi, kata Al-Quran, apa yang nggak kita suka, di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita raih. Dan di balik yang kita lihat itu ideal, mungkin ada yang kurang tepat juga, yang kurang sesuai dengan kebutuhan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu tentang masa depan, tahu tentang kebutuhan yang terkait dengan aspek yang kita perlukan. Sedangkan kita berpikirnya hanya mencukupi keinginan saja. Oh. Nah, di titik ini, apa yang ingin kita utarakan adalah, boleh jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat di negeri Paman Sam dari jauh itu, bagi kepentingan di sana mungkin terlihatnya sudut pandang A. Bila kita melihat dengan sudut pandang yang lain, sama-sama berpikir positif, karena tak mungkin kita bisa mengendalikan sistem di tempat lain. Kita tidak bisa mengatur hukum di tempat lain. Tapi kita bisa membawa energi, kita bisa mengendalikan sistem di tempat lain. Kita tidak bisa mengatur hukum di tempat lain. Tapi kita bisa membawa energi itu untuk mengaktifkan potensi yang lainnya. Mengapa kita tidak berupaya untuk mengajak seluruh lapis negeri kembali mencintai produk-produk dalam negeri, Masya Allah. mengaktifkan potensi perputaran ekonomi itu untuk karya-karya anak bangsa. Insya Dan Allah. mulai UKM-UKM-nya, produk-produk yang dibuat oleh orang-orang kita, orang-orang Indonesia, semuanya kita kumpulkan, yang asli dari kita, putarkan itu di dalam. Cintai produk-produk dalam negeri. Orang yang tumbuh berkembang di era 90-an tentu seringkali dengar iklan pada masa itu, cintailah produk-produk dalam negeri. Ya. Saya selalu punya harapan dan mengajak pikiran positif bahwa di setiap pemimpin itu ada era kebaikan-kebaikannya. Bung Karno punya nilai kebaikan-kebaikannya. Di era Pak Harto ada nilai kebaikan-kebaikannya. Demikian sampai dengan saat ini. Dulu di era Pak Harto ada iklan yang seringkali menampilkan, bahkan presidennya terlibat untuk berbicara tentang ketahanan pangan di dalam negeri, berbicara tentang mencintai produk-produk dalam negeri, berbicara tentang serbuan pasar yang tidak terkendali di masa depan dan sebagainya. Saya kira kebijakan-kebijakan di luar, kita tidak melihatnya hanya sekedar keputusan, kebijakan, penguatan kembali di dalam. Kalau Amerika punya cerita, kenapa kita tidak membawa narasi sendiri untuk kebanggaan bangsa kita? Kenapa kita tidak mulai untuk menulis cerita kita sendiri? Di sana menerapkan tarif resiprokal untuk kita 32%, di sini kita buat cerita.
Dengan tarif itulah kita berterima kasih karena kita ingin aktifkan kembali aktivitas mencintai produk dalam negeri, menghidupkan ekonomi di dalam sehingga perputarannya akan berlangsung banyak di dalam. Masya Yang kedua, Allah. saya kira ini juga trigger untuk membangun persatuan di antara kita seluruhnya tanpa kecuali, baik yang di pemerintahan, pengelola negeri, pemimpinnya, dengan rakyatnya. Ini Allah. waktunya kita bersatu, berpikir untuk keutuhan negeri seutuhnya, untuk negara yang kita cintai ini. Saya kira ini jeda, ini transisi yang sangat baik supaya semua pertengkaran-pertengkaran pikiran dalam dunia politik kita bisa simpan itu dan kita arahkan energinya kepada energi yang sama untuk mencintai pertengkaran-pertengkaran pikiran dalam dunia politik. Kita bisa simpan itu dan kita arahkan energinya kepada energi yang sama untuk mencintai negeri kita, menjaga negeri kita, membangkitkan kembali kekuatan ekonomi dalam negeri kita. Kalau boleh diistilahkan, saatnya membangkitkan ekonomi kerakyatan kita. Dari rakyat untuk rakyat, dan bersatu antara pemerintah dengan rakyatnya, memikirkan betul. Oleh karena itu, saya harap mesti ada harmoni yang baik di lingkungan politik, baik itu dari legislatif dengan konstruksi dan formulasi kepartaiannya. Ya, sudah saatnya menepikan kepentingan-kepentingan parsial, menghilangkan praktek politik industri. Ya, saya kira ini sangat dipahami walaupun bahasa saya sangat tajam di sini. Kalau dijadikan politik itu sebagai industri, harus ada modal, harus dikembalikan dan sebagainya, maka tidak akan pernah kita berpikir untuk kemajuan dan kekuatan serta keutuhan bangsa. Saya kira semua para pejabat yang sudah berada di level-level yang tinggi, yang cukup baik, saya kira hartanya sudah lebih daripada cukup, kedudukan sudah tinggi, kehormatan sudah diraih, dipanggil yang terhormat, yang kami hormati dan sebagainya, itu lebih daripada cukup. Tinggal yang belum, amal solehnya, kebaikan-kebaikannya, ekspresi kecintaan pada negerinya, itu yang akan jadi legasi, yang ditinggalkan untuk pulang saat kita kembali kepada Allah Masya Allah. Pun demikian, para pengamat dan sebagainya, alangkah kita merasa indah dan nyaman kalau semua pendapat-pendapat ilmiahnya, ketajaman-ketajaman nalarnya, kritiknya, sekarang kita arahkan dengan satu energi yang sama untuk membangun bangsa, memberikan masukan yang positif, membiasakan diskusi dengan argumentasi yang baik, ya tidak harus diisi dengan permusuhan, perpecahan, apalagi kebencian. Saya sangat punya keyakinan yang kuat bahwa semuanya ingin Indonesia ini maju, ingin kuat dan sebagainya. Dan semangat itulah saya kira mungkin yang bisa menyatukan kita semua. Saatnya sekarang kita bikin peta, kalau perlu bikin gerakan globalisasi, ya globalisasi. Jadi ada globalisasi, ada globalisasi. Yang lokal-lokalnya ini kita go-kan. Ya, kita go-kan yang lokal-lokalnya ini, produk daerah ini, produk daerah B daerahnya, kita go-kan yang lokal-lokalnya ini, produk daerah ini, produk daerah B daerah C. Yuk kita gemakan semuanya, influencer-influencer ikut aktif. Kalau mebel kesulitan diekspor keluar dengan batas tarif tertentu, ayo putarkan di dalam, di pemerintahan-pemerintahan, yuk pakai mebel lokal, ya pakai kursi dari lokal, ya pakai produk-produk lokal. Nah, kemudian putarkan, ayo viralkan itu semua. Kalau ini ada gerakan di dalam untuk itu, kita tidak harus membalas kebijakan orang. Kita menghormati. Amerika punya kebijakan, kita hormati. Tiongkok punya kebijakan, kita hormati. Ya, tapi dengan penghormatan ini, kita jadikan sebuah kreasi energi positif untuk membangkitkan ekonomi dari dalam. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, tadi saya tekankan adalah persatuan. Persatuan yang sangat penting. Ya, kita harus punya kesadaran yang kuat bahwa negara-negara lain sudah berpikir jauh. Ekspansinya sudah keluar, ya mereka sudah kebijakan bukan di dalam lagi, tapi sudah membuat narasi untuk mengangkat isu-isu di dalamnya sehingga punya kekuatan, mengembalikan kembali kepercayaan diri. Amerika punya slogan, bikin ceritanya sendiri, ya bahkan membuat kebijakan dengan Liberation Day, ya